Waktu aku pertama kali bilang aku mau ke Jerman, hal pertama yang semua orang tanya ke aku adalah, kamu bisa bahasa Jerman? Dan jawaban aku waktu itu selalu sedikit-sedikit dari belajar sendiri. Sebagian orang langsung bilang itu nggak cukup, tapi mau bilang itu nggak cukup pun aku tetap berangkat. Dan hari ini aku mau cerita apa yang beneran terjadi. Tadi baru aja ada anjing yang masuk. Oke, halo semuanya, aku Pebi. Kalian bisa panggil Ebi, orang Indonesia yang tinggal di Jerman. Udah mulai Ausbildung tahun kedua di sini. Dan ya, aku mau bikin video ini spontan banget, karena tema ini benar-benar banyak ditanyain. Aku sekarang lagi di park, orang-orang yang jalan sini liatin aku kayak gitu. Aku bikin video kayak gini, aku lupa bawa tripod. Aku udah siapin tapi ternyata nggak masuk dalam tas. Nanti perlu ke training, jadi aku bakal lakuin ini dengan cepat. Ya, semuanya bisa selesai. Jadi di video ini aku mau bahas sesuatu yang aku yakin banyak dari kalian takutkan. Banyak banget dari kalian yang tanya, bisa nggak sih kerja atau program di Jerman kalau bahasa Jermannya masih belum bisa atau masih payah? Aku jawab jujur. Oke, kita mulai dari pengalaman pertamanya aku. Waktu aku mulai au pair, bahasa Jerman aku masih sangat terbatas. Aku belajar sendiri A1 dan kebanyakan aku belajar cuma kayak teori dan juga praktikal untuk lulus ujian A1 cuman. Ya, tapi aku masih benar-benar banyak banget kesulitan untuk berbicara, bahkan untuk bicara hal basic pun. Itu bahkan untuk berkomunikasi sehari-hari pun aku kurang banget. So hari-hari pertama aku itu jujur overwhelming. Aku nggak selalu nangkep semua yang host family bilang. Ada momen dimana aku cuma senyum dan ngangguk, padahal sebenarnya nggak paham. Banyak banget momen kayak gitu. Kalian pasti relate sama ini. Jadi, dan aku mau bilang that's okay. Tapi kalau misalkan kamu bisa kayak take it easy aja gitu, kayak kalau misalkan nggak ngerti bilang nggak ngerti, itu bakal benar-benar berani banget dari kalian. Tapi aku bisa ngerti kalau kamu bisa punya insecurity itu dalam diri kamu dan kamu bakal cuman bilang iya iya aja padahal kamu nggak ngerti gitu. Karena kamu kayak takut aja misalkan kamu terus bertanya untuk suatu hal yang sama, tapi benar-benar di sini mereka bakal menghargai itu lebih dibanding kalau kamu melakukan kesalahan nantinya. Itu yang aku sadari di sini adalah orang Jerman itu sebenarnya cukup sabar. Kalau kamu genuinely usaha, kalau mereka melihat kamu mencoba ngomong, meskipun grammarnya hancur, mereka akan bantu. Jadi selagi mereka bisa ngerti kamu, atau mereka ngerti kalau kamu lagi mencoba, mereka bakal coba buat mengerti kamu gitu. Gimana ya? Gitu pokoknya. Dan itu yang pelan-pelan bikin aku berani buka mulut lebih sering. Oke, sekarang aku mau kasih jawaban yang lebih konkret. Di pertanyaan, berapa level bahasa yang Jerman yang kamu butuhkan untuk bisa di sini? Untuk au pair sendiri, jujur A2 sampai B1 sudah cukup. Dan seperti yang kalian tahu, untuk visa au pair juga A1 itu udah cukup. Aku datang ke sini bener-bener nggak mungkin itu A1 karena aku belajar sendiri. Jadi meskipun aku dapat nilai 90 di sertifikat A1 aku, secara pengetahuan aku belum A1 banget gitu saat itu. Dan kalau misalkan kamu untuk Ausbildung, ini beda cerita. Kamu butuh minimal B1, dan aku sangat merekomendasikan kalau kamu punya B2 sebelum mulai. Karena di Berufsschule, semua materi dalam bahasa Jerman, dan juga gimana mereka menjelaskan materi dalam bahasa Jerman, sama seperti kalian di sekolah, juga di tempat kerja, pastinya mereka jelasin pekerjaan dalam bahasa Jerman, dan kamu perlu pengetahuan buat bisa melakukan pekerjaan kamu dengan benar. Tapi jangan takut, aku juga mulai Ausbildung sekarang setelah 9 bulan melakukan au pair, dan aku baru B1 saat itu. Bahkan aku nggak ambil sertifikat, aku cuma les B1, which is juga masih banyak kesulitan untuk aku. Tapi di sisi lain, aku fine-fine aja sampai sekarang. Aku melakukan pastinya banyak kesalahan, tapi nggak ada dari satu pun dari mereka itu membuat aku kayak yang bakal menghancurkan hidup kamu. So no worries, kamu bisa melakukan kesalahan, dan kalau kamu nggak ngerti, kamu bakal ngerti berseiring dengan waktu kalau kamu mencoba, yakinlah. Tapi ada satu hal yang lebih penting dari level sertifikat, yaitu kemampuan belajar bahasa dan konteksnya. Kamu bisa punya A2, tapi kalau kamu berani ngomong dan gak takut salah, kamu akan jauh lebih cepat berkembang dibanding kayak orang-orang yang punya B1 tapi takut buka mulut gitu. Ya, seperti yang aku bilang di video aku, sepertinya aku bilang ini di ebook aku tentang belajar bahasa Jerman, bahwa hal yang paling efektif untuk belajar bahasa Jerman itu adalah dengan kamu berani bicara dan kamu selalu mendengarkan dengan seksama. Jadi ketika kamu, otak kamu, pikiran kamu, kan diri kamu, badan diri kamu sendiri sudah familiar dengan bahasa Jerman, kamu bakal ngerasa bahwa setiap kalimat yang masuk ke diri kamu bakal ngerti, dan gimana itu kamu otomatis bisa bicara sendiri karena kamu udah familiar, kamu tahu oh kata ini
benar gitu dan lain sebagainya. Dan untuk dapatin itu pastinya kamu perlu konsumsi yang banyak dalam bahasa Jerman, secara pendengaran dan juga secara speaking. Makanya aku bilang kalau kamu berani ngomong, kamu berani melakukan kesalahan, kamu bakal sadar, kamu bakal familiar, dan otomatis kamu bakal bisa berbahasa dengan baik gitu. Oke, sekarang bagian praktisnya, gimana aku belajar bahasa Jerman dari modal sedikit-sedikit sampai bisa Ausbildung. Yang pertama dan yang paling efektif adalah seperti yang aku bilang, immersion. Aku paksa diri aku untuk menepar bahasa Jerman di mana-mana. Jadi aku benar-benar masukin ke semua keseharian aku, nonton YouTube Jerman, dengerin podcast Jerman. Aku bahkan ganti HP aku ke bahasa Jerman. Saat jalan-jalan aku berpikir dalam bahasa Jerman gitu. Ya, awalnya pusing pastinya dan sulit banget, tapi otak kamu akan adaptasi jauh lebih cepat dari yang kamu kira. Yang kedua itu adalah belajar kosakata yang relevan dengan kehidupan kamu sehari-hari dulu. Misalkan ya bukan kayak dari buku pelajaran yang isinya abstrak dan benar-benar kayak sulit untuk dipahami untuk kamu yang sekarang. Kalau aku rada malu ya dilihatin orang. Kalau kamu au pair, pelajari aja kata-kata yang berkaitan dengan anak-anak, dapur, dan rutinitas harian. Itu yang akan kamu pakai setiap hari, dan aku rasa dengan begini kamu bakal lebih mudah untuk bisa belajar tersebut, karena kamu bakal lihat ini dan ya berulang-ulang nyampe ke diri kamu gitu. Yang ketiga, dan ini yang paling susah tapi paling penting, berani salah. Seperti yang aku bilang, setiap kali kamu salah, kamu bakal nyadar, oh itu salah. Kamu koreksi diri kamu sendiri dan kamu bakal beradaptasi dengan itu. Dan kamu pastinya belajar lebih cepat dengan ini. Ini adalah pelajaran yang paling praktis dan paling golden gitu, yang nempel lebih kuat daripada semua buku yang kamu baca. Dan satu hal yang aku wish aku lakukan lebih awal, belajar dengan struktur yang jelas. Karena belajar sendiri tanpa panduan itu bisa buang banyak waktu di hal yang enggak terlalu penting. Kalimat misalkan ya kamu berganti-ganti, misalkan hari ini aku mau belajar tentang inilah passion lah, atau tentang bikin email lah, terus di hari berikutnya kamu pengen belajar hal lainnya, dan itu menurut aku kamu harus strukturin yang mana dulu yang mau kamu prioritasin, dan dengan begitu kamu bisa mengalihkan satu hal dan berpindah ke suatu hal lain. Kamu bakal ngerasa bahwa kamu achieve sesuatu, kayak kamu menghasilkan sesuatu dan bikin motivasi kamu juga tetap terjaga. Di sisi lainnya itu juga bakal lebih works di segi kayak strategi dan juga dari segi practically gitu. Dan aku dengar banyak banget baik di TikTok maupun di Instagram, banyak yang kontak aku bahwa mereka selalu kayak kesulitan, oh my god, buat memperbedakan lampau, memperbedakan datif, akusatif dan lain sebagainya, itu sulit banget. Dan jujur aku bisa nyaranin banget bahwa itu nggak terlalu penting, dan itu penting pastinya, tapi seiring dengan jalannya waktu kamu bakal sadar gimana sih ini bisa bekerja gitu. Ya untuk semua ini makanya juga aku bikin ebook tentang panduan belajar bahasa Jerman dari nol, mulai dari kata tadi jatuh. Jadi mulai dari kata dasar sampai grammar yang paling sering dipakai sehari-hari. Aku tulis ini karena aku nggak mau orang lain buang-buang waktu seperti aku dulu. Kalau kalian mau, linknya aku taruh di deskripsi. Ya, kalian bisa check it out. Aku berusaha kayak tulis sebanyak mungkin apa yang aku tahu dan apa yang works ke aku di situ. Terus kalian pasti penasaran kapan sih bahasa Jerman mulai klik gitu. Jadi ada satu momen yang aku ingat banget. Waktu itu aku lagi di supermarket dan kasirnya ngomong sesuatu dengan cepat banget. Aku jawab otomatis tanpa mikir. Itu pertama kalinya aku sadar, oh bahasa ini udah masuk ke otak aku. Kayak aku automatically mengerti dan membalas itu gitu. Dan bicara langsung. Dan itu terjadi sekitar 3, 4, 5 bulan setelah aku di Jerman. Bukan berarti aku langsung kayak fluent, tapi ada sesuatu yang berubah gitu. Bahasa itu berhenti jadi sesuatu yang bikin aku jadi orang yang kayak stupid, bilang bibice or something like that. Kayak aku mulai jadi sesuatu yang bisa aku rasakan gitu. Dan kalau kalian nanya kapan ini terjadi ke kamu, jawabannya tergantung seberapa sering kamu expose diri kamu ke bahasa tersebut. Kamu mulai berani sering-sering ke supermarket dan berbicara dengan si kasirnya. Ya setiap hari, maksudnya nggak harus setiap hari, tapi secara regular gitu. Bukan soal bakat, bukan soal pinter, tapi lebih ke konsistensi dan gimana kamu jadi familiar dengan situ. Aku rasa aku selalu mention satu kata ini, familiar, adaptasi. Semua itu adalah kuncinya. Oke, kita langsung ke poinnya karena aku perlu pergi sekarang. Oh my god, aku bakal telat. Mungkin gak sih kerja atau program di Jerman tanpa bisa bahasa Jerman? Jawabannya tergantung definisi nggak bisa. Kalau kamu benar-benar belajar dari nol dan
gak mau belajar sama sekali, mungkin memang sama sekali kamu gak akan bisa datang ke sini. Bukan saat yang tepat. Tapi kalau kamu mau belajar dan kamu mau salah, mau berkembang, dan kamu baik-baik aja seperti aku, tetap konsistensi dan ya tetap usahain selalu. Ketakutan soal bahasa itu wajar. Aku juga punya ketakutan itu. Tapi jangan biarkan ketakutan itu yang memutuskan masa depan kamu. Oke guys, aku bakal berangkat dengan sepeda. Kalau video ini kasih kamu sedikit keberanian, like, subscribe, dan share ke siapapun yang butuh atau lagi di posisi kamu juga. Semangat, sampai jumpa di video berikutnya. Cusi!